Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin Pak Darwin bertanya, Ustadz mana foto? Katanya, saya kirim. Ada 20 foto saya kirim. Pak Darwin pilihlah mana yang cocok. Saya bilang, ya kan? Dah. Kemudian apa tema? Katanya, tak tahu saya apa tema saya. Maka saya tengok tema saya umum. Maka di di minggu keempat ini tema kajian kita namanya itu Samsani. Samsani itu sambar sana, sambar sini. Nah, tidak tasawuf, tidak tafsir, tidak hadis. Apa yang dapat saya sambar saja begitu. Jadi tidak khusus. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita, mengajak kita berbicara, bincang-bincang tentang bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Ini kajinya ringan Bapak, tapi ini berat. Dan sekarang ada orang memisahkan kita dari ketauladanan Nabi. Ada orang hanya mengambil sekilas saja, sekelintir saja dari apa yang dibuat Nabi. Padahal untuk mencontoh Nabi kita harus kafah, harus totalitas. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa Allah menjadikan makhluk atau hambanya yang bernama Muhammad bin, siapa nama ayah Nabi? Kuat suara, siapa namanya? Abdullah, ibunya Aminah. Kapan ayahnya meninggal? Ayahnya meninggal setelah Nabi Muhammad lahir atau sebelum? Sebelum. Ibunya meninggal setelah lahir atau sebelum lahir ayah Nabi Muhammad? Oh, setelah lahir ya, kalau enggak mana mungkin lahir ya. Nah, mengapa Allah? Karena ada orang bertanya begini Bapak. Inilah sekarang perkembangan pemikiran yang aneh-aneh di dunia ini, dikarenakan kebanyakan menonton entah apa-apa, karena kebanyakan membaca entah apa-apa. Orang tuh bilang, apa kali hebatnya Nabi Muhammad tuh, kenapa dia dijadikan sebagai contoh tauladan? Oh, kita jawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu jawaban Quran. Dia bilang, ya iyalah, itu kan kata kitab suci kalian. Tapi mengapa? Jadi kadang-kadang ada orang dalam hidup ini tak mau dia dijawab persoalannya lewat Al-Quran, tidak mau lewat hadis, mau dia pakai akal. Oke, kita ajak dia berdialog. Kenapa Nabi Muhammad itu Allah jadikan sebagai panutan, sebagai idola kita? Karena Nabi Muhammad itu adalah, jawab, yang bisa jawab umroh. Umroh, kalau sudah buka dan daftar sendiri. Kenapa Nabi Muhammad itu Allah jadikan sebagai idola panutan? Ayo, anak santri. Karena Nabi Muhammad itu manusia. Satu pun mungkin tak terpikir begitu jawabannya. Termasuk bapak dan ibu, ya kan? Pasti jawabannya yang tinggi-tinggi. Tidak. Kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan dan yang harus kita contoh? Karena dia manusia. Loh, kenapa manusia harus jadikan contoh? Karena yang mencontohnya manusia, Bapak. Sederhana kan? Ini pakai akal. Karena tadi pakai Quran membal. Pakai akal. Kenapa Nabi Muhammad Allah jadikan sebagai suri tauladan panutan? Karena dia manusia. Kenapa dijadikan manusia sebagai panutan? Karena yang mencontoh itu Kalau monyet meniru monyet. Kalau setan meniru setan. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata Allah menyatakan, ini kadang-kadang bisa diplesetkan orang di YouTube itu.
Andai kata Allah menyatakan bahwa contoh suri tauladan itu adalah malaikat, bagaimana gawatnya kita? Malaikat tak selera makan, tak selera minum, tak selera nikah. Ibu-ibu ini terlantar. Iya kan? Tidak ada. Kita nggak selera menengok orang cantik, tak ada. Mall tutup, tak ada yang membeli pakaian mahal-mahal. Karena malaikat tak seperti itu. Makanya Allah tidak menjadikan malaikat sebagai panutan. Kenapa Allah tidak buat setan menjadi panutan? Kalau setan jadi panutan, kita lebih setan. Sedangkan setan tidak jadi panutan pun sekarang banyak yang dicontoh. Iya kan? Itulah makanya Allah membuat Nabi Muhammad itu bin Abdullah itu menjadi nabi. Nah, manusia dia, mana buktinya dia manusia? Nabi Muhammad itu kalau lapar pengen makan tidak? Pengen. Kalau haus pengen minum. Kalau kelamaan tidur mengantuk. Sampai saatnya dia menikah, sakit, mandi, menangis, tertawa, mati, meninggal, wafat. Sehingga wajarlah dan cocoklah Allah membuat Nabi Muhammad itu sebagai panutan supaya bisa dicontoh oleh kita. Saya ulangi, mengapa dia kita contoh? Karena dia manusia. Mengapa manusia dicontoh? Karena kita manusia juga yang mencontoh. Maka dulu ada laki-laki, ada seseorang bertanya, ya Rasul, aku mau jadi orang baik. Kira-kira begitulah kita buat bahasa Medannya. Bagus kata Nabi. Jadi macam mana? Aku tak mau aku nikah. Jadi aku tak melajang saja terus, supaya aku beribadah siang malam. Dan aku tak mau makan-makan, aku mau puasa terus. Aku tak nikah. Nabi bilang, aku nih, kira-kira begitulah. Cuman tak begitu logat Nabi. Ya kan? Nabi itu lembut, halus. Aku nih, kata Nabi, nikah. Aku nih makan. Aku beribadah. Nah, jadi saya ulangi balik, sangat cocoklah beliau dijadikan Allah sebagai contoh. Nah, pertanyaan kita hari ini Bapak, apa nabi yang mau kita contoh? Saya membuka Al-Quranul Karim, mengklasifikasi, membagikannya. Yang pertama kali atau saat ini yang mesti dan sangat kita jadikan dari Nabi itu untuk kita contoh, tentang hubungan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama kita disebut dengan hablum minallah. Bagaimana Nabi memposisikan dirinya sebagai hamba? Dulu pernah saya bilang di masjid ini, satu-satunya makhluk dari sekian banyak jenis dan jumlah makhluk di muka bumi ini, hanya satu makhluk yang Allah sebut dan Allah akui sebagai hamba. Itu termaktub di Al-Quran. Nanti boleh anak-anakku sayang baca surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Cuman itu Bapak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya di situ? Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad yang Allah sudah bilang di Quran hamba. Azhar Sitompul tak ada. Cuman kita mengaku hamba, beda itu Bapak. Mengaku-ngaku dekat dengan wakil gubernur berbeda dengan orang yang dinyatakan gubernur atau wagub sebagai orang dekatnya. Nah, itu bahaya itu. Ya kan? Oh, saya orang dekat wagub, saya orang dekat wali kota, saya dekat ini. Banyak orang mengaku, tapi begitu kita konfirmasi ke beliau, Bapak ketelangan ini siapa ya?
Kita ini sekarang sedang mengaku-ngaku hamba Allah, tapi ketika ditanya Allah Ta'ala, ya Allah, apakah Azhar Istompul yang dibilang orang itu ustadz hambamu? Yang mana itu ya? Sedih kan? Sedih kita. Tapi begitu pun kita harus menyatakan diri sebagai hamba, supaya kita tidak menjadi setan. Mengapa saya bilang begitu, Bapak? Hamba itu dia mau bukan mau me. Apa itu? Rumus hamba mau diatur, tidak mengatur. Hamba itu mau dipimpin, tidak mau memimpin. Hamba itu mau disuruh, tidak mau menyuruh. Itulah dia hamba. Jadi kita supaya hidup ini tenang, maulah kita diatur, maulah kita dipimpin, maulah kita disuruh. Nah, pertanyaannya, aturan siapa, pimpinan siapa, suruhan siapa yang harus kita ikut? Apakah suruhan manusia atau suruhan hamba-hamba yang lain? Tidak. Yang harus kita ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa paham kepada Al-Quran? Ada hadis. Hadis itu sabda Rasul atau cakap roh. Jadi paket itu, Bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Paket ini. Paket. Untuk bisa kita mengenal dan dikenal oleh Allah, ikuti protokolernya. Siapa protokolernya? Muhammad Rasulullah. Makanya kita harus mengikut, mencontoh Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan tadi saya katakan, apa Nabi yang mau kita tiru? Yang pertama harus kita tiru keberadaan Nabi sebagai hamba, karena kita hamba. Bagaimana Nabi menempatkan dirinya sebagai hamba? Bapak, Ibu, kita ambil contoh yang ringan menyebutkannya, tapi payah melaksanakannya. Cuman kalau dilaksanakan besar manfaatnya. Apa itu? Nabi Muhammad itu adalah yang menerima Al-Quran dari Jibril selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mengapa lama turunnya begitu? Karena Al-Quran itu turun untuk menjawab keadaan zaman yang pada hari itu. Hafalkah Nabi Muhammad Al-Quran itu? Di otaknya Al-Quran. Saya sering bilang, anak tahfiz ini banyak yang hafal Quran. Dari mulai ayat Al-Baqarah, Fatihah sampai ke An-Nas. Tapi tidak banyak barangkali anak-anak ini yang bisa baca Quran sungsang. Maksud sungsang itu begini. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan terstruktur dia kan. Coba sungsang dari akhir. Coba dulu. Hah? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ayo kita balik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad terus. Payah Bapak, itu ayat pendek. Payah. Baca di pangkal Allah tahu apa, Nabi tahu apa ujungnya, baca di ujung Nabi tahu apa pangkalnya, baca di tengah Nabi. Karena di dalamnya di otaknya itu, bukan di otaknya, di hatinya Quran itu.
Yang hebatnya Bapak, anak-anakku sekalian, di dada Nabi bersemi Al-Quran, di lisannya keluar Al-Quran, di otaknya isinya Al-Quran. Tiap malam bangun menangis baca. Ini Bapak, ketika saya baca, saya makin takut dengan posisi saya sebagai yang dibilang orang ustad. Awak baca Quran ketika penting apa temanya ini? Buka cari ayatnya. Nabi di otaknya itu Quran, di lidahnya Quran, di hatinya Quran. Tiap malam bangun baca Quran Bapak. Itulah yang mau kita contoh. Bangun tahajud, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, menangis. Aisyah terbangun, ditengoknya suaminya lagi baca Quran, dia tidur balik. Tengoknya lagi sujud sholat, tengoknya lagi istighfar, ditengoknya kaki Nabi bengkak gara-gara banyak berdiri. Sampai Aisyah bilang, bang, kira-kira begitulah itu ya. Tapi hadis tidak ada begitu. Jangan nanti pula bapak bilang, nah Aisyah manggil bang, tidak. Apalagi yang beb, tak ada itu. Kira-kira begini bahasa Medannya, udahlah bang, ngapailah baca Quran terus, istighfar terus. Abang kan tak ada dosa, nanti kan sudah jamin Allah ke surga. Yang dijamin oleh Allah ke surga itu cuma beliau ketika itu. Dia yang hafal Quran, dia yang tahu Quran, dia mufasir Quran yang pertama. Saya ulangi, di lidahnya Quran, di otaknya Quran, di hatinya Quran, kelakuannya pun, akhlaknya pun kata istrinya Al-Quran. Tapi dia baca Quran. Kenapa? Dia malu kepada Allah yang memberikan kelebihan kepadanya. Kita ini bapak apa? Coba tanya, hafal Quran, ampun, baca Quran 1 jam surah Fatihah. Bismillah. Sekarang banyak orang baca Quran begitu dan tak mau dia mahir. Karena ada hadis mengatakan siapa yang baca Quran secara terbata-bata, maka pahalanya melebihi orang yang lancar. Iya, karena ada begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu pahalanya biasa. Tapi terbata-bata bismillah tak lancar-lancar. Ya kenapa tak lancar? Ya karena kata Nabi, siapa yang terbata-bata pahalanya banyak. Dongok gue bilang. Iya kan? Maksud terbata-bata tuh dia punya keterbatasan tapi ada kemauan untuk mengulang-ulang baca Quran. Itu pun tak mau dia bangun tengah malam istighfar. Begitu bangun berdosa. Ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang ini. Dia mau mengaji. Sebelum mengaji buat dosa dulu dia sama suaminya. Bang, Pak, kalau di sini kan manggilnya papa, nggak mungkin abang ya. Pak, iya ma, awak ngajian di Masjidil Muhajirin. Oh iya, siapa ustadznya? Ustadz Tompul, kemarin saya sini ngaji. Iya, hati-hati ya ma, iya. Pak, nanti kalau hujan angkat jemuran ya. Iya, belum ngaji udah berdosa. Kok diperintah-perintah suami? Iya kan? Sini kan nggak ada gitu kan? Wah, ada ibu-ibu itu jauh dari sini. Ada sekitar 5 meter lah. Iya kan? Ya kok ketawa kalian? Masa diperintah-perintah suami? Janganlah bu. Ibu-ibu ini banyak yang salah. Bang, bangun bang, bangun. Coba tengok jam berapa itu. Ya kawan tuh tidur. Macam mana orang tidur tengok jam? Hah? Maunya bilang, Pak, bangun Pak, udah jam 3 Pak, asar ya. Itu betul. Pak, bangun Pak, tengok itu Pak, jam berapa itu Pak? Hah? Ya orang tidur. Kenapa disuruh menengok jam orang tidur, Bu? Janganlah, ya kan?
Ibu itu pasti komplain, Ustaz, apakah berdosa menyuruh suami? Pasti komplain dia. Pasti komplain, tapi tidak dibilangkannya. Tidak berdosa. Tapi kalau ibu niatnya menyuruh memerintah suami, berdosa. Tak boleh kita diperintah bapak. Sekalipun Khadijah, Aisyah tidak pernah memerintah suaminya. Cuman Nabi itu sebelum diperintah sudah dibuatnya. Itu dia hebatnya. Tirulah itu Rasulullah seperti itu, maka selamat hidup. Bangun tengah malam tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak. Bangun. Habis bangun istighfar. Kita ini banyak dosa bapak. Pagi berdosa, begitu mau masuk kantor berdosa, masuk kantor berdosa, pulang kantor berdosa, sampai waduh ya Allah ya kan. Saya hitung setiap hari saya berdosa saja. Tak ada yang tak berdosa. Dulu ketika saya belum punya mobil, dosa saya begitu jalan dari rumah ke Simpang, tak apa-apa aku tengok, iya kan, dosa. Naik angkot, dosa. Mau tunduk awak duduk begini, nampak. Mau begini mata, nampak. Dalam hati, ya Allah kasih laku mobil supaya bisa jangan menengok-nengoknya begini. Allah kasih mobil. Begitu naik mobil, cantik juga ya ketawa. Dosa. Coba bapak hitung dulu, atau coba bapak tunjukkan, ibu tunjukkan sama saya, kapan yang tak berdosa? Tak ada. Mengaji berdosa. Ada lagi kadang-kadang orang mengaji berjudi pula dia. Ini kan gerimis, iya. Yakin kau Ustaz datang? Datanglah. Apa taruhannya kau datang? Aku yakin tak datang dia. Datang, oke. Kalau nanti kalau satu datang, aku traktir kau makan. Kalau tak datang, aku yang bayar. Berjudi dia gara-gara Ustaz tuh. Dosa. Kan datang, alhamdulillah. Udah nggak apa-apa, aku traktir. Begitu satu ceramah, apa-apanya kata Ustaz tuh, dosa. Ya kan? Pulang, tadi kau tengok Ustaz tuh kancingnya kok terbuka sebelah, dosa. Ampun bapak, tak ada yang tak berdosa. Makanya istri disuruh minta maaf kepada suaminya sebelum tidur. Buat itu bu. Tapi bagi yang suaminya hari ini datang ngaji, kalau yang tak ngaji jangan buat. Nanti ya apanya mak kau nih katanya ya kan. Mah kok buang tabiat? Itu jawaban suami yang sayang. Tapi alhamdulillah maunya matilah cepat ini katanya gitu ya kan. Ada juga begitu. Makanya ngaji itu suami istri. Sebelum tidur salat sunat dulu, salat sunat taubat, ambil wudu, baca Quran, baru tidur. Itulah Nabi. Tempat tidurnya wangi, itu kerjaan istri Nabi. Itu yang pertama dicontoh. Baru contoh yang lain. Bagaimana setelah Nabi kita contoh kedekatannya, kehambaannya kepada Allah. Kalau soal ibadah jangan pernah tanya. Nabi itu tidak sholat berjamaah kecuali dia menjelang akhir hayat mau meninggal. Bapak, ada satu amalan yang bagus kita kerjakan. Tolong mulai hari ini kalau bisa sama-sama juga saya mudah-mudahan Allah bisa kekalkan. Jangan pernah kita tinggalkan takbir pertama setiap sholat. Artinya jangan pernah masbuk. Allahu Akbar itu takbir pertama. Di situ CCTV menengok siapa yang datang duluan. Kita ini bapak hidup dalam ujian. Pas sedang rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak sekalian, berhubung waktu zuhur telah masuk dan sekarang azan berkumandang, rapat kita skor sampai azan selesai. Sampai azan selesai. Terima kasih, azan sudah selesai, kita teruskan ya. Iya. Ada begitu, ada yang lagi berikutnya, Pak Bapak, berhubung waktu zuhur telah tiba, sholat rapat kita skor, kita sholat dulu. Tapi nanti langsung ke Maria, itu yang terbaik. Karena kalau Allah memanggil ada keuntungan, kalau manusia memanggil belum tentu. Ibu memanggil anak
Anda berpikir apa lah mau lagi mak ini kalau tak beli bawang, beli minyak makan atau nyiram bunga apa, pasti itu yang dipikirkan anak. Ayah manggil, aduh beli rokok ini, aduh nyuci mobil ini, aduh itu yang dipikirkan anak. Karena kita memanggil jarang mau ngasih duit. Nah sini sayang apa ya? Ini ada uang, jarang itu. Tak ada pernah itu. Kalau ada gitu, anaknya pun bingung. Iya ini ayahku ini kok tiba-tiba baik, apa pula ini? Tak ada. Karena kita sudah terbiasa manggil orang pasti menyuruh. Allah memanggil kita macam mana? Hayya 'alas shalah, lanjut. Hayya 'alal, apa artinya? Anakku sayang. Mari mengerjakan sholat, mari. Artinya Allah panggil kita ke masjid untuk mendapat kemenangan. Makanya Allah uji, kau sedang rapat menyusun proyek, kau sedang rapat menyusun anggaran, tapi aku panggil kau hari ini, hayya 'alas shalah. Di situ ada kata berikutnya, hayya 'alal falah. Tapi orang wah ini kalau tempat sholat, gawat ini nanti tender lewat. Karena kita berhitung yang namanya keuntungan itu materi. Padahal ada keuntungan besar yang tidak materi. Ini yang pertama, tiru dari Nabi bagaimana dia mendahulukan Allah. Memang ada orang bilang, udah dunia tinggalkan, dunia ini kan nggak ada apa-apanya. Oh nggak bisa, nggak begitu. Saya berpaham bukan begitu. Paham saya, ambil seluruh harta dunia ini, gunakan untuk kepentingan akhirat. Bagaimana kita bangun masjid? Bagaimana kita menyumbang tahfiz? Bagaimana kita membantu orang kalau duit ada? Nggak bisa, harus kaya orang Islam. Gigih, segigih-gigihnya, kerja terus. Tapi begitu dapat, masukkan ke Baitul Mal yang tidak bisa diambil-ambil. Bangun masjid, bangun rumah tahfiz, kasih anak-anak ini makan, bayar uang sekolahnya. Ulama-ulama kita bilang yang kita makan jadi tai, yang kita tinggalkan jadi. Ibu, bapak punya tanah 10 hektar, itu nanti kalau bapak meninggal itu akan menjadi warisan dan rebutan. Anak bisa berkelahi gara-gara itu. Punya mobil 3, anak 4 berkelahi. Anak itu nanti. Ya kan? Tapi kalau bapak tidak punya mobil atas nama bapak, tapi ada mobil 4 biji nama wakaf, 1 untuk yayasan ini, 1 untuk ini, itu tak direbutkan anak. Di akhirat nanti itu menjadi penolong kita. Bapak sekarang ini makan berapa? Paling kecil sekarang makan, saya kemarin tuh ada makan di salah satu kafe, kemudian jumpa dengan Pak Darwin, ya kan, bawa kawan dari Malaysia, tempat VIP. Begitu mau ku bayar, udah dibayar bapak tuh katanya. Iya Ustaz katanya, hebat kali Pak Darwin ini, ku pikir ya kan, dalam hatiku kenapa nggak sering-sering jumpa biar pre ya kan. Begitu saya tanya berapa bilnya, untung juga lah dibayar Pak Darwin dengan kawan-kawan. Kalau tidak bengkak juga mahal, ku pikir ya kan. Nah yang kita makan itu semua jadi tai. Tapi yang dibayarkan Pak Darwin itu menjadi sedekah dia di akhir. Ya itu kalau traktir kantin. Bagaimana kalau traktir anak tahfiz? Udah, anak pengurus, aku ngasih hari ini kari kambing, aku besok sate. Anak-anak ini perlu gizi. Jangan dibuat ini susah. Bagaimana dia bisa menghafal? Alhamdulillah, hari ini rebus kangkung, besok rebus sawi. Macam mana mau? Iya kan? Ini kan tak bayar kan? Bayar orang nih? Bayar. Tapi tambah lagi. Itulah nanti amal kita di akhirat. Oke, yang kedua. Apa yang mau kita contoh dari Nabi? Kita contoh dari Nabi kebasarannya, kemanusiaannya. Hablum minan nasnya. Hablum minan nas itu kita bagi dua, ada kepada orang non muslim, ada kepada orang Islam. Allah menyatakan kita ini kalau mau niru Nabi, bagaimana sikap kita kepada orang yang tak satu keyakinan, tak satu agama, tak satu akidah. Asyidda'u alal
kufar. Tegas kepada orang tuh, bukan keras. Beda tegas, beda keras, apalagi kasar. Tegas itu nggak perlu kekasar, nggak perlu kasar, nggak perlu keras. Tegas itu biasa saja. Rumus psikologi, orang yang bersalah dikerasi itu bukan makin baik, makin salah. Itu rumus itu. Coba anak ibu kerasilah. Wow. Ibu pulang dari pasar atau pulang tak dari mana, dari arisan, tahu-tahu pas bunga yang ibu beli di Belawan pecah, anak di rumah bertiga. Hei, ya mak, siapa mecahkan pot bunga nih? Tak tahu kan ini mak beli dari Belawan? Ini ekspor ini, import ini, mahal ini. Anak tuh tak ada berani yang jujur bapak, karena sudah tengoknya mak lampir. Tak berani jujur itu. Kau, tidak mak, diam aja. Anak ini takut. Udah, kalau kalian tak ada ngaku, mak kurung di kamar. Masuk di kamar bertiga. Kalau tidak mengaku, siang ini tak makan. Mulailah ini mengamuk. Kau gara-gara kau tak makan kami. Yalah, awak mak, kata anak yang menjatuhkan pot bunga itu, saya tanya ibu apa ya anak tuh? Hah? Ibu apa ini? Udah sayang ya nak ya, mama nggak marah kok ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti jangan lagi dijatuhkan pas bunga mama ya sayang ya. Begitu. Memanglah kau macam kelakuan ayah kau. Ayah kau begitu dulu kata toknya. Kau biru. Anak itu bilang, ya Allah, kenapa tadi aku jujur? Takut anak itu menyatakan yang benar. Jangan kerahasiana. Nabi Muhammad itu suci, bersih, putih. Abu Lahab, Abu Jahal itu kotor, hitam, degil, tengik, nakal betul. Pernahkah bapak ibu membaca sejarah bahwa Nabi Muhammad melempar pak tertuanya Abu Jahal? Kita bilang pak tertua lah supaya ngeri sikit. Pak terhamar, tak pernah. Orang-orang Quraisy yang khamar mabuk-mabuk itu tak pernah dilempar Nabi, tak ada. Nabi diam-diam aja, nggak ada masalah. Ini awak baru taubat sebentar, menengok orang mabuk langsung benci, lempar sana, lempar sini. Loh, memangnya itu siapa? Makin marah mereka kan? Tegas saja. Saya di kampus itu buat kesepakatan. Tapi dulu ketika PTN berlangsung, sekarang kan kuliah di alam maya. Saya buka laptop, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tengok semuanya kameranya tutup. Tapi orangnya ada. Kamera tutup. Kalau kamera kan nampak. Hadir semua, hadir Pak. Di sana tuh entah tegulingnya dan tak tahu kita. Itu sekarang kuliah sekarang nih. Iya kan? Waktu dulu PTM saya bilang kita masuk pukul 8 ya. Ya, roster pukul 8 ya. Oke. Nah, saya kasih waktu tenggang itu 15 menit, 8.15. Kalau saya terlambat 8.20 saya tidak masuk. Kalau kalian pun terlambat 8.20 tak boleh masuk. 8.15 boleh. Setuju? Setuju. Masuk dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam berapa? Saya bilang 8.17 Pak. Janji jam berapa? 8.15. Terus kayak mana janji kita? Izin ya Pak. Udah silakan keluar. Tak mesti kau. Kau tengok jam kau. Jam berapa ini? Jam berapa? Jam berapa? Anak itu makin benci. Jam berapa nak? Sekarang jam berapa? 8.17. Janji kita 15. 2 menit. Nggak ada toleran. Bukan nggak ada toleran. Sudah lewat kali kau tolernya saya bilang. Silakan. Itu namanya tegas, bukan keras, bukan kasar. Nabi begitu kepada orang kafir, dia begitu. Satu hari datang seorang non muslim ke rumah Nabi mengamuk-ngamuk. Kira-kira kalau kita begitulah. Ada yang menyebut salam Nabi, assalamu alaika, celaka kau ya Rasul. Dijawab Aisyah,
Kau pun celaka lah, kira-kira begitulah. Nabi bilang jangan. Loh, Aisyah bilang begini, ya Rasul, masa kau dimaki-makinya, dicelaka-celakainya, kau ngediam-diam aja? Ya nggak apa-apa, nggak usah, tenang-tenang aja. Didoakan Nabi. Nabi pergi ke Taif dilempar, berdarah. Ustadz coba datang ke masjid, tahu-tahu hilang sendalnya, kempes bannya. Semana itu? Ini siapa BKM-nya ini? Kok bisa hilang sendal saya ini? Ini pun semana ini ban ini kok bisa bocor? Masjid keliling masjid apa ini? Itu Ustadz Medan. Iya kan? Nabi tidak begitu. Dengan begitu, dengan kelembutan, orang suka sama dia. Makanya berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nabi melarang kita untuk mencaci orang tua orang lain. Karena begitu kita caci, kita maki orang tua orang lain, pasti dia, rumusnya, ketika kamu maki orang tua orang lain, itu artinya kamu sedang memaki orang tuamu. Karena kita bilang, begini mak kau lah, begini ayah kau lah, kita bilang. Dibalasnya enggak? Dibalasnya. Makanya jangan caci orang tua orang lain, jangan hina orang tua lain, jangan maki orang tua orang lain, karena pasti dicacinya kita. Bau kali ketiak kau lah lebih bau. Pasti lagi itu. Termasuk juga kepada agama orang lain, jangan caci, jangan hina, biarkan saja. Tak usah pikirkan itu, mau jungkir balik, mau itu, mau bilang, kan nggak usah. Urus kita internal agama kita. Begitulah berdakwah yang semestinya. Bersipature agama Nabi, lembut kita kepada orang luar, kepada orang sesama, ruhama'u bainahum. Nabi itu sayang betul kepada kita. Suatu hari Abu Bakar, tahu Abu Bakar itu siapa? Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi siapa lagi? Apa? Ya khalifah, betul. Dalam keluarga siapa itu Abu Bakar? Besan atau apa? Oh, anak ini tahu dia, mertua. Abu Bakar ini bapak sahabat, sudah tua, tapi mertua Nabi. Satu hari Abu Bakar bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, siapalah orang yang lebih sayang kepadamu selain aku? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Abu Bakar ini luar biasa pak sayangnya, tak ada mertua seperti itu. Ketika Nabi Muhammad Abu Bakar mau hijrah, singgah di gua, Gua Hiro, tempat terima wahyu. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, singgah di gua. Nanti cari di sejarah ya. Begitu Nabi masuk sama Khadijah, sama Abu Bakar sudah duduk di situ, kalajengking menggigit ujung kaki Abu Bakar. Bayangkan kalajengking Arab bagaimana besarnya itu. Sedangkan kalajengking Medan pun tak tahan awak. Nabi sedang golek di pangkuan Abu Bakar, begitu digigitnya, sakit betul sesakit-sakitnya. Kalau digeser Abu Bakar kakinya, takut Abu Bakar terbangun Nabi yang sedang tidur di pangkuannya. Kan luar biasa mertua begini. Ada pak kira-kira kita yang punya menantu begitu. Sini sayang bawa sini, kita bilang ada. Ada. Kau menantu kurang ajar, kau ketawa, iya kan? Tak ada itu. Karena sakitnya gigitan kalajengking Arab tuh, menetes air mata Abu Bakar menahankannya, kena ke pipi Nabi. Terbangunlah Nabi, dia bilang, apakah kau sedih wahai Abu Bakar, wahai mertuaku meninggalkan Mekah? Abu Bakar bilang tidak. Kenapa kau menangis? Abu Bakar diam. Tahu-tahu nampak Nabi, oh kakimu digigit kalajengking. Iya. Kenapa tak kau geserkan? Kalau aku geser kakiku kau terbangun. Sayang tidak itu? Diludahi Nabi kaki Abu Bakar yang digigit kalajengking, sembuh. Ludah Nabi jadi obat. Ludah kalian? Begitu disentuhkan ludah itu, ludah Nabi wangi. Ludah kalian? Karena sudah begitulah hebatnya cintanya Abu Bakar kepada Nabi, Abu Bakar bertanya, siapalah Rasul yang kira-kira lebih sayang dari aku kepada kau? Kata Nabi ada.
Oh, Abu Bakar pun stuck juga itu, enak juga dia. Kalau kira-kira ibu dibilang bertanya, "Bang, siapalah perempuan lain yang abang lebih cintai dari aku?" Oh, ada, kata suami. Wah, kalau ibu menggelupur. Ya kan? Kira-kira Bu, ada nggak perempuan lain yang lebih disayangi oleh suami Bu? Hah? Yang bilang ada itu cepat kali, siapa bilang itu? Pasti ketahuan WA itu. Ada, kalau ada anak perempuan, kita lebih sayang Bu kepada anak perempuan kepada ibu daripada ibu, ya kan? Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, siapa orang yang lebih sayang kepadamu daripada aku?" Ada nanti orang yang hidup jauh setelah kau, dia tak pernah jumpa dengan aku, dia tak tahu kuburanku, dia hanya tahu namaku, tapi dia lebih sayang kepadaku. Siapalah itu? Kita ini Bapak Ibu. Abu Bakar sayang kepada Rasul karena Abu Bakar hidup bersama Rasul dan menantunya. Utsman, Ali, Umar itu sahabat Nabi. Wajar mereka sayang karena mereka hidup sezaman, tidur sama, makan sama, berjuang sama. Kita pernah nggak jumpa dengan Nabi? Tidak. Pernahkah jumpa dengan kuburan Nabi? Pernah kalau sudah umrah. Yang belum pernah umrah, nenek-nenek itu sampai mati tak umrah, sampai mati tidak pernah ke Makkah. Sayangkah sama Nabi? Kalau nampaknya Muhammad menetes air matanya, itulah orang yang sayang, lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Makanya kita kalau mendengar nama Nabi baca solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Kalau disebut nama Nabi Muhammad, apa bacaan kita? Ayo, saya baca ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, itu pun Pak kadang-kadang malas kita menyebutkannya. Bagaimanalah awak di akhirat meminta syafaat? Saya sering bilang itu, bagaimanalah kita bisa mengutang ke kedai itu kalau pas hari tanggal 1 kita belanjanya ke Maret tuh. Kalau pada beli baju kita belanja ke yang panas-panas tuh, tapi dingin dia. Bayangkan itu, satu-satunya matahari yang dingin itu kan cuma di mall. Tapi pas ngutang ke kedai uak tuh, dikasihnya kira-kira tidak. Kira-kira begitulah kepada Rasul. Di hidup ini menyebut namanya orang, awak tak pernah baca sholawat. Begitu di akhirat mengajarnya, "Ya Rasul, tolong aku, kasih syafaat." Tak bisa. Kenalkan diri kepada Rasulullah lewat sholawat. Nah, apalagi yang kita tiru, bagaimana Rasul itu sayang kepada kita ini. Sampai di akhir hayatnya pun yang dia sebut nama kita umat, bukan istrinya. Nanti dia begitu masuk surga terbangun, begitu nanti kiamat dunia ini terbangun, dipanggil Allah masuk surga. Di surga dia sedih ditengokinya, tak ada saudara yang keluar balik. Kenapa keluar? Kata Allah, aku mencari umatku mana. Sayang betul Rasulullah kepada kita. Itulah yang mau kita tiru, itulah yang mau kita contoh. Bapak Ibu, jangan contoh Nabi sepenggal. Saya mohon maaf, ada mahasiswa saya rambutnya panjang. Saya paling tidak suka kalau mahasiswa itu rambutnya panjang. Saya panggil sini. Kebetulan saya sendiri Bapak dosen yang tak menyukai itu. Yang lain dosen lain boleh. Sini kau. Kenapa rambutmu panjang? Kan tak ada Pak larangan dalam peraturan, betul. Tapi tidak cocok, tidak pantas. Oh, Nabi kan panjang rambutnya Pak. Saya pun terdiam. Berarti dia meniru. Jadi kalau begitu kau meniru Nabi, iya Pak. Oke. Kalau kau meniru Nabi rambutnya panjang, kau rapikan, bersihkan ya, iya. Saya intip ini anak. Ketengoki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan di kampus itu ada masjid. Dia duduk di kantin. Sampai selesai sholat, tak sholat, ku tengok. Berarti aku tak sholat juga kan begitu. Betul. Habis itu nanti baru saya sholat sendiri. Tengok dia, oh ini anak tak sholat. Sudah keluar orang ke masjid, mungkin trip kedua tak juga. Besok kuliah. Sini kau, saya bilang. Kau kemarin bilang mentiru Nabi rambutnya panjang. Iya Pak. Kau kemarin sholat zuhur. Sholat Pak, di mana?
sholat di mana? Saya bilang. Kau kan di kantin, saya bilang. Nah, kalau kau tiru Nabi, jangan cuma tiru rambutnya, jangan cuma tiru minyak wanginya. Tiru perlakuan Nabi, sholat. Nah, sekarang gunting rambut kau. Macam-macam. Gunting. Kalau tak gunting, tak usah kau masuk. Gunting. Jadi ada sekarang orang niru minyak wanginya, niru rambutnya. Enggak, Nabi itu bersih, tak ada kumuh-kumuh Nabi. Tirulah itu. Kafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam 6:30. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemauan untuk meniru Nabi, khususnya ini sekarang dalam suasana peringatan Maulidur Rasul. Hari ini banyak juga YouTube yang melarang kita untuk peringatan Maulid. Saya takut. Sedangkan sering kita baca sirah nabawiyah, sering dengar berjanji, pun kadang-kadang tidak cinta kepada Nabi. Apalagi katanya kalau baca berjanji itu bid'ah, maulid bid'ah. Waduh, nanti semakin jauh kita daripada Rasulullah. Udahlah, yang bid'ah-bid'ah itu orang dulu itu, tetaplah kita untuk mencintai Rasulullah. Cintakah kalian kepada Rasul? Cinta? Ayo sama-sama, Allahumma, kuat-kuat anak-anak, Allahumma. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.